sudah banyak jurnal Iya. SLR-nya, sepertinya pemantapan beliau nih. Oh, sebenarnya saya harus belajar Iya. sepertinya. Oh ya, itulah kita. Beliau sangat semangat Sering, sepertinya Pak, Pak sering. mau menguatkan ini tadi. Kemudian juga ada Bu Tegra, juga kolega saya. Ini Pak Lois Pak, mungkin tadi sudah Saya ingat muncul diperkenalkan. beliau. Ingat ingat ya, Seperti itu ya. Iya satu masih. kelas. Iya iya, Ah, satu kelas sehat dulu. selalu, Pak Kris. Ya, Sehat selalu, Pak. ini wajahnya masih tetap atau ini Pak udah berubah Pak Lois nih? Masih wajah tuh masih panjang gitu. Masih masih Iya seperti itu benar. ya? Iya iya. Cuma Saya agak istrinya botak. masih satu Pak. Ya. Istrinya Pak belum Apri, nambah masih satu. Pak Apri tambah gemuk dia. Masih Oh Tambah betul gemuk. semua sukses. ya. Iya. Saya Kemudian, agak melebar badan sekarang. Jadi oh agak, iya, ya agak. oke. Berarti senang, Mbak, kalau kayak gitu. Kemudian ada Alhamdulillah. bapak-bapak yang lain ya, yang salam kenal nih. Ada Bapak Wibi sana, kemudian Pak Andreas ya. Nah, mau salam kenal Pak. Dan nanti kita bisa diskusi. Kemudian ini Ibu kita dari Unja nih, ada Ibu Doktor calon dekan Unja nih, Masya Bu. Allah. Amin. Oh, iya iya. Iya, jadi walaupun saya pikir kalau harapan kemarin Pak Saprel ini 100 orang Pak ya, cuma mungkin Iya ada iya iya. Iya. belum banyak yang bisa bergabung. Nanti mudah-mudahan nanti di diskusi selanjutnya bisa bergabung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Amin. Pak Safrial sebagai founder Grinds Amin. yang memfasilitasi. Saya pikir ini eh, walaupun dianggap baru, tapi sebagian besar mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita pengen penguatan ini dari Pak Apri nanti secara praktis barangkali eh, Insya Allah. dalam mengaplikasikannya dalam penulisan karya ilmiah seperti apa. Ini ilmunya sangat luar biasa. Mungkin nanti sharing juga dari teman-teman yang lain juga yang sudah berpengalaman Ya, sehingga memperkaya kajian kita dalam rencana penulisan maupun metode yang akan kita gunakan gitu loh. Nah, Allah, insya ini Allah. Bu Tegra, selamat datang Bu Tegra. Ini dari Payakumbuh Bu Tegra nih, Pak Apri. Oh, Ya, ini dari salah tetangga satu lama. sekdis di Payakumbuh gitu. Nah, sedang Iya, kandidat iya, iya. doktor di UNAN Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, Amin. Insya Allah, amin. So, ya. Nah, ini tadi sebagaimana kemarin disampaikan Pak Safrial sebagai penyelenggara tentu bahwa kegiatan kita ini sifatnya sharing juga Pak ya. Nanti mungkin temuan-temuan Ya, kasus yang bisa didiskusikan dengan Pak Apri, apalagi teman-teman sudah menyiapkan mungkin draft-draft jurnal yang sudah di ini nanti boleh di-sharingkan langsung ke beliau seperti apa mungkin mengeluarkan beberapa tulisan yang sudah ada gitu ya. Nah, di samping itu juga mungkin selama beberapa minggu ke depan kita bisa diskusi di grup gitu, difasilitasi oleh Pak Saprial nanti. Eh, Kemudian ada beberapa pertemuan selanjutnya mungkin setiap weekend Pak ya, 2 kali Pak Saprial ya, nanti akan difasilitasi untuk kita diskusi sambil santai gitu kan. Baik, saya pikir itu pembuka singkat dari saya. Mudah-mudahan ini kita santai aja Pak ya, Pak Afri, ya, santai santai saja. kemudian sambil diskusi gitu ya. Mungkin sebelum Pak Apri nanti menyampaikan, kami persilakan dulu Pak Safrial nih sebagai fasilitator kita, founder dari Grand untuk memperkenalkan sekaligus menyampaikan kata dua kata. Silakan Pak Safrial. iya, oke. Eh, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya ada Pak? Oh, Wabarakatuh. Alhamdulillah dengar. Selamat malam, eh, moderator yang saya hormati, yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit pengantar. Eh, yang saya hormati narasumber kita yang terhormat Bapak Apri Junaidi, Eskom MCS, PhD kandidat. Beliau merupakan scholar sekaligus juga PhD student dan juga riset asisten di apa di University Teknologi Malaysia. Dan sempat hadir pada malam ini. Selamat malam Pak Pak Apri. Salam sehat semua. Ya, Pak. Oke. Eh, ya Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Ini ada dosen dari Unja, ada Pak Universitas Jambi.
kemudian ada juga dari apa Dari Unan, Pak. yang dari Unan juga hadir juga. Eh, juga dari UNH Pak Luis sempat juga hadir. Sebenarnya undang undangan sudah kita sebar gitu, baik melalui apa WA maupun Facebook. Tetapi memang kayaknya flyernya yang kurang menarik. Oke, mudah-mudahan ini sebagai pembuka. Nah, di Unja sendiri, Pak, kemarin kita sempat menyelenggarakan webinar systematic review yang diinisiasi oleh MMP, Manajemen Magister Manajemen Pendidikan. Nah, sebenarnya kalau yang mahasiswa UMP ini kita prioritaskan juga sebenarnya, yang Unja. Eh, berarti ini merupakan follow up yang pertama gitu. Eh, Kemudian lagi sedikit eh, saya memperkenalkan tentang grains, apa itu grains? Mungkin saya melihat catatan dulu sedikit. Grain, kalau grain merupakan singkatan, jadi kepanjangannya Global Research Alliance for Interdisciplinary Synthesis atau Aliansi Penelitian Global untuk Sintesis Interdisiplinari. Nah, ini Green ini diinisiasi oleh beberapa dosen dan praktisi lintas disiplin yang eh, ada pembangunan wilayah, kemudian ada juga disiplin manajemen pendidikan, ada ilmu politik. Pak Budianto sendiri sebenarnya satu inisiator juga, Pak, Eh, yang konsennya di ilmu politik. Juga ada kawan dari ITI dan sebagainya. Nah, Green ini memang kita harapkan eh, lebih pada eh, mendorong atau mengenalkan pola kolaborasi tim riset dengan beberapa cara, misalnya dengan kemitraan dengan pemerintah, kemudian akademisi, juga sektor swasta atau kita eh, akomodasi. Kemudian lagi mencoba untuk mengembangkan platform dialog dan pertukaran pengetahuan antar pihak di dengan jalan memperkuat jejaring kolaborasi. Karena itu kemarin eh, mudah-mudahan saya bilang Pak Apri itu juga nanti menjadi bagian dari Green. Eh, strategi kegiatan ya salah satunya adalah pengembangan kajian sistematik seperti ini. Jadi terutama untuk isu-isu global gitu. Nah, eh, baik, sebelum Pak Apri mulai, mungkin saya langsung saja ini mau memperkenalkan karena permintaan moderator tadi saya yang memperkenalkan narasumbernya. Saya screen dulu sedikit. Nah, gini dia profil narasumber kita, Oh. Bapak Ibu. Saya saya ambil dari Google Scholar. Nggak bisa gabung. Iya, iya, iya. Ya, oke. Masya Jadi Allah, dicari data saya. nama nama Apri Junaidi, Eskom, MSc PhD, kandidat status yang sudah kita bilang tadi, ya, scholar, PhD student dan research assistant di jurusan Intelijen Informatik Research Group ya Pak ya. Iya, di situ riset grup saya, Oke, di Pak. Faculty of Computing University Teknologi Iya. Malaysia. Jadi, nah pernah kuliah Bapak Ibu di STEMIC Nurdin Hamzah, walaupun tidak selesai. Ah, Maksudnya lama, lanjut ke semester 1 sampai semester 5. maksudnya lanjut ke universitas lain gitu. Nah, ke alamat sekarang di Johor, Iya. Malaysia. Kalau untuk jurnal ranking di Google Scholar di Scopus itu presentasinya bisa kita lihat di Q2, Q3, Q4. Q1 juga ada kalau nggak salah Pak ya. Q1 ada. Yang Baru belajar, sistematik Pak. review Q1 Pak ya. Ah, iya. Oke. Ah, Nah, gitu. Itu Bapak Ibu sedikit profil dari Pak Apri Junaidi. Nah, kemudian lagi kalau untuk berkaitan dengan acara kita tentang intensif sharing systematic review, ini memang dilaksanakan selama 3 minggu dengan alur
3 kali pertemuan melalui Zoom. Jadi tanggal 16 hari ini, malam ini, kemudian tanggal 23 dan tanggal 30 Mei. Mudah-mudahan nanti selalu tersedia waktu untuk kita dari narasumber Pak Apri Junaidi. Jadi setiap Jumat malam jam 19.30 sampai 21.30. Kemudian lagi 3 kali pertemuan, 3 minggu pengerjaan tugas dan konsultasi. Jadi kita sediakan ruang konsultasi melalui chat di WA. Jadi nanti di akhir sesi akan ada penugasan dari narasumber yang akan Bapak Ibu kerjakan, dan itu akan didampingi oleh tim dari Grains. Nah, kemudian lagi setiap peserta ya, dan juga narasumber tentunya yang akan mendampingi dan bisa kita ajak konsultasi. Kemudian setiap peserta wajib ikut serta dalam sesi Zoom. Metode penyampaian materi lebih pada metode praktikal ya Pak ya. Nah, ya. Kemudian untuk alur materi meeting pertama ini Bapak Ibu nanti mungkin bisa diperbaiki oleh atau disesuaikan nanti oleh Pak Apri sebagai narasumber. Jadi tentunya kita akan mengenal sedikit tentang SLR, kemudian membuat topik, tujuan penelitian dan intervensi penelitian SLR, membuat keyword dan string, pencarian bahan, mengenal database literatur dan penggunaan AI Ryan. Nah, bagian selanjutnya adalah question and answer. Jadi ada diskusi, kemudian lagi penugasan. Mungkin itu saja pengantar dari saya sebagai perwakilan penyelenggara. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safrial. Waalaikumsalam. Jadi Pak Safrial ini perlu saya kenalkan juga nih Pak Afri, beliau sedang melanjutkan studi doktoral di UNAN. Ini alumni UNAN, ini juga Bu Kusdarini sama Bu Tegra. Sedang beliau ini masih kuliah juga nih Bu. Di jurusan studi pembangunan. Sama ya. Tapi kakak kelas kita Bu. Iya, Nanti kalau katanya wisudanya mau bareng sama kita Bu. Wah. Oh gitu ya. Dia nunggu kita nanti. Siap. Iya. Oke, baik. Saya pikir tadi sudah banyak panjang lebar sampaikan oleh Pak Safrial. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu kepada Pak Apri untuk menyampaikan materi maupun nanti dalam proses diskusi. Koneksi. Link yang bisa langsung Putus koneksinya ya, Pak? yang abang kirim ke Mas Apri. Halo? Ya. Oke. Tadi putus koneksi ya, Pak? Enggak. Ya, enggak Pak. Enggak ya. Ini bisa dimulai. Tadi saya enggak terdengar, mungkin saya yang silakan Pak. Sudah Pak. Silakan langsung aja Pak Apri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang sudah memberikan kita kesehatan dan ilmu dalam pendidikan kita, dan juga beri salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke dalam dunia pendidikan dan dunia keislaman tentu juga. Semoga berkah dalam hidup kita ini, insya Allah. Bapak Ibu, sebenarnya saya malu juga, tapi ada senang juga dengan cara seperti ini. Ada silaturahmi di kita bersama. Pertama saya ketemu lagi dengan Pak Luis. Dengan cara seperti ini, alhamdulillah jadi terjadi silaturahmi. Dan juga malunya juga itu adalah ibarat kata orang Minang nih, ilmu belum seberapa ya Bu Tegra ya, tapi sudah berani-beraninya untuk bicara di depan Bapak Ibu semua. Nah, jadi kalau saya nanti ada salah, ada ini, tolong juga dalam seri ini saya, Pak Apri harusnya begini. Nah, atau karena saya masih merasa muda, boleh panggil nama saja. Karena orang yang menuntut ilmu itu selalu muda. Jadi semua ini adalah pemuda-pemudi yang selalu muda. Jadi itu kata profesor saya, sebenarnya kita ini selalu muda, kita belajar. Karena yang belajar itu tidak pernah tua katanya. Secara fisik saja tua, tapi semangatnya masih muda semua. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kasih semangat juga bahwa kita itu masih muda, jadi kita layak untuk belajar terus
systematic review apapun. Nah, itu saya langsung semangat begini ceritanya. Baik Bapak Ibu, mungkin sesuai yang disampaikan Maaf, tadi. maaf Pak Apri, walaupun 61 Iya, tahun ya Pak ya. walaupun Ada yang 61 tahun, 61 tahun di sini. iya banyak Ibu juga 61. Masih kelihatan muda profesor-profesor kok, Bu. itu. Iya, semangat Bu. Saya juga 50 tahun dan saya alhamdulillah saya masih bersasa 23 tahun dengan cara kuliah terus dan belajar terus. Artinya memang kita akan nampak awet muda karena selalu berpikir, bekerja segala macam dan tidak murung, selalu senyum saja. Ada masalah, masalah penelitian maksudnya bukan masalah pribadi ya. Ada masalah penelitian, senyum saja. Insya Allah begitu Bu. Jadi insya Allah itu yang memotivasi saya mengapa sampai kuliah seperti kita semua kuliah. Kata orang tidak berhenti-berhenti dia tuh kuliah. S1 2, S2 2, S3 ini jangan-jangan 2 juga katanya. Jadi setelah saya tidak selesai di Jambi karena ada tugas, pindah tugas, saya langsung pindah ke Bandung dan lanjutkan S1 saya di Bandung. Kemudian ini cerita sekolah dulu, kenapa jadi smart sekolah. Kenapa lalu langsung masuk lulus S1 komputer, masuk S1 kimia. Dan itu yang buat saya bisa kerja di perusahaan Jepang, perusahaan farmasi Jepang, membuat obat-obatan, dan saya mengerti proses pembuatan obat dan supply chain management segala macam, racik obat. Nah sampai akhirnya jadi dosen untuk di Bandung dan jadi saya 04 depannya, artinya wilayah Dikti Bandung. Kemudian yang lain adalah ada 2 cara untuk merubah yang dulu waktu saya masih muda-muda nih, Pak Luis juga masih muda kayak saya dulu kayaknya. Ada 2 cara untuk merubah hidup ini. Yang pertama dengan menjadi pedagang, pebisnis. Lalu kedua dengan meningkatkan pendidikan. Nah, saya walaupun orang Minang, kayaknya nggak pandai berbisnis. Nah, akhirnya pada Allah saya minta, ini jujur minta saya selalu kepada Allah, ya Allah tingkatkan saya, tingkatkan ya bunyinya, ya sayangi hamba dan tingkatkan pendidikan hamba. Nah, ternyata saya tidak tahu apa doa saya tercapai, tapi setelah lama-lama saya pikir, saya sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana, ternyata Allah sayang sama saya. Doa pertama dijawab, doa kedua dijawab, Pak. Jadi tanda-tanda doa dua dijawab adalah tingginya sekolah, artinya doa pertama dijawab Allah sayang. Semoga kita semua disayangi Allah juga. Demikian Bapak Ibu. Ini biasanya kalau ini di kelas lalu kasih motivasi sedikit, walaupun diri sendiri perlu dimotivasi. Baik Bapak Ibu, saya kalau nggak diingatkan nanti malah cerita terus. Baiklah, saya sharing dulu screen saya supaya kita boleh langsung memulai materi ini. Jadi nggak seru juga rasanya kalau saya nggak beri materi, kalau langsung cerita saja, langsung praktek saja, nggak seru ya Pak ya. Kita buat dulu sedikit cerita apa itu SLR, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, udah paham, tapi mungkin kita boleh ulang-ulang lah apa itu SLR itu. Kemudian saya harus share screen 2 rupanya. Nah, share screen 2, langsung saya share. Ini adalah nampak. Ini sekarang sudah mulai kelihatan Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak, Abri. Alhamdulillah. Udah kelihatan Pak. Jadi ini cerita-cerita dulu apa sih itu systematic literature review, baru kita boleh lanjut ke berikutnya. Nah, saya tidak menuliskan lengkap-lengkap nama Apri Junaidi saja. Nah, jadi ini adalah SLR paper ini adalah systematic literature review, dengan namanya saja dia ditulis secara sistematis. Jadi untuk menyusun, mengevaluasi, menganalisa secara sistematis. Nih, seluruh penelitian yang relevan terhadap kita. Seperti saya di bidang persain, artinya dengan keilmuan komputer sains saya. Lalu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh pada topik tersebut. Jadi ini cocok sekali buat kita yang akan mencari bidang penelitian kita. Jadi paham semua seperti proposal itu, bab 1, bab 2, bab 3. Di dalam bab 2-nya adalah sebenarnya
adalah materi literatur review ini, supaya kita paham, pembaca paham apa sebenarnya yang akan kita tulis. Nah, makanya di UTM itu di semester 1 itu mahasiswa diwajibkan untuk sudah menulis sistematis literatur review ini. Jadi itu salah satu syarat di awal-awal perkuliahan. Jadi tidak salah kalau UTM itu rankingnya juga nomor 181 dunia, karena papernya dari setiap mahasiswa wajib adalah web of science dan pengantar pertama sebelum mereka ikut kelas apa namanya di sini proposal defense atau phase assessment itu wajib sudah terbit literatur review-nya atau setidaknya dia sudah punya draft untuk itu, sehingga saat menjawab pertanyaan di proposal defense dia sudah tidak mengundangkan menurut saya begini Prof, tidak begitu lagi. Berdasarkan paper yang saya tulis yang terbit di jurnal ini adalah seperti ini, dan berdasarkan penelitian yang lain yang Prof tanyakan tadi adalah seperti ini. Nah, itu saya dapat standing applause 5 kali waktu saya di sidang pada saat semester 3 lalu. Nah, seperti itu. Jadi teknik-tekniknya. Artinya memang kita kerjakan secara sistematis ini nantinya paper kita, sehingga reviewer bisa memahami apa yang kita tulis dan pembaca senang dan tahu flow-nya dari judul sampai ke penutup nantinya. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? Nih buku dari ini kita sharingnya Bu ya. Saya tadi saya sampaikan saya malu nih banyak senior-senior saya yang paham sebenarnya, tapi saya diamanahkan untuk bercerita ini, saya cerita saja, saya sampaikan sesuai kemampuan saya. Jadi ciri-ciri paper ini, oh ya, saya karena lidahnya cepat, jadi nanti kalau saya cepat tolong Bapak Ibu, Pak Apri kecepatan, nanti tolong ya Bu ya, tolong di ini, saya orangnya semangatan jadinya cepat ngomongnya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, kalau kita lihat download paper, walaupun judulnya nanti Systematic Literature Review, tapi tidak menggambarkan ciri-ciri ini. Nah, pertama, meninjau semua literatur yang relevan dengan sistematis di area bidangnya. Misalnya di bidang manajemen pendidikan, misalnya bidang apa, dia relevan dengan bidang risetnya. Nah, kemudian ada metode yang digunakan. Jadi beberapa database misalnya Scopus, IEEE, Web of Science, PubMed misalnya kalau yang di bidang medis, dia ada disampaikan memakai teknik itu, memakai database tersebut. Lalu adanya alat bantu atau tools, ini juga disebut dengan framework si Prisma ini. Dulu waktu saya masih master di Malaka waktu itu, S2 saya di Malaka, kita masih pakai TICOC namanya. Metode TICOC ini ya. Kemudian tahun 2010 kalau salah baru keluar Prisma ini. Jadi bahkan yang mengeluarkannya orang medis. Jadi bukan dari sains, maksudnya komputer sains segala macam. Nah, ini tadi yang kita diskusikan Zotero, lalu bibliometric tools. Ini sebenarnya kita boleh buat dengan RStudio, tapi karena RStudio untuk Scopus dan Web of Science, maka agak rumit menggunakannya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana membuat bibliometrik dengan AI. Jadi ini lebih sederhana lagi nantinya. Prisma nanti akan kita pelajari. Kemudian struktur umumnya adalah seperti ini. Ada introduction, Imrat ya, Imrat ini, conclusion juga seperti ini, standar. Tapi ya berurutan seperti ini, menyampaikan semua metode yang ada di sini. Nanti boleh saya sampaikan dia contoh paper saya yang sudah terbit itu. Kemudian hasilnya adalah rata-rata sintesis dari temuan-temuan dari peneliti yang lainnya, peneliti sebelumnya. Atau tren sebuah riset, misalnya kita ingin lihat tren bagaimana pembicaraan lagi rame sekarang di Indonesia misalnya ijazah palsu misalnya. Ini mohon maaf. Seperti apa trennya orang? Kita melihat sentimennya, analisis misalnya, apakah orang menganggap negatif, positif, lebih banyak atau apa. Lalu mencari sebuah gap penelitian
di literatur review inilah, di systematic literature review inilah kita dapat menemukan beberapa gap dari penulisan yang ada. Dan future work, riset ke depannya seperti apa. Jadi ini semua cocok sekali pada saat kita ada di membuat PhD ini atau S3 ini atau S2. Rata-rata pertanyaan pertama, gapnya apa sih, masalahnya apa, gitu kan? Itu pertanyaan kok waktu saya S2 dulu, profesor saya dari Belanda, jadi berani-beraninya kamu membuat riset ini, apa masalahnya katanya. Waktu itu saya masih lugu juga jawabannya, nggak ada masalah saya, Prof. Dia dia seperti mau marah tapi juga ketawa. Bukan masalahmu, ini penelitiannya. Oh iya, Prof. Masih lugu betul-betul sampai profesor dari Belanda itu, aduh, baca-baca lagi paper, baca lagi. Jadi bimbingan pertama itu saya cuma itu saja, habis itu suruh keluar. Baca lagi ya, download artikel ini, artikel ini. Setelah itu saya baru kata orang Sunda tuh ngahuleng gitu. Ngahuleng tuh ngelamun. Aduh, begini rupanya. Begini orang kuliah. Nah, itu baru S2 waktu itu. Nah, ini jadi ciri-cirinya ini, Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada ini di dalamnya, itu adalah systematic literature review. Nah, lalu manfaat apa? Tadi yang sampaikan juga di hasil utama tadi, memetakan tren riset saat ini. Misalnya, tren 5 tahun terakhir, orang benar. Contoh tadi saya pulang dari salah satu kabupaten di sini, bertemu bupatinya juga. Nah, inilah manfaat jadi riset asisten. Profesor kemana pergi, kita ikut pergi. Bahkan ketemu pejabat di sini. Nah, saya tahu tren orang-orang adalah contoh di manajemen misalnya, pakai model TEM, teknologi acceptance model. Jadi, kami tadi ke sawah, jadi petani itu rupanya walaupun alat-alat disediakan untuk membajak sawah atau apa segala macam, dia masih menolak. Itu TEM. Jadi kita bisa menggunakan model ini. Apa trennya? Sudah ada alat-alatnya, tapi orang masih menolak. Apa penyebabnya? Kita bisa penelitian di dalam itu. Nah, tren misalnya sekarang lagi rame orang meneliti dengan model tertentu. Contoh pernah tren tentang COVID kan? Nah, itu sampai sekarang masih ada penelitian tentang COVID karena trennya kadang-kadang naik turun, bisa temukan itu. Nah, lalu menemukan riset gap. Misalnya peneliti A, peneliti B, ternyata kita tahu bahwa masing-masingnya memiliki kelemahan. Di situ kita boleh menambahkan riset kita di dalamnya. Nah, itu bisa ditemukan dalam literatur review ini. Kemudian sebagai dasar kuat untuk membuat riset, dengan adanya kita menemukan tren, lalu perkembangan yang terbaru dari sini atau tren, kemudian riset gap, maka disinilah kita dapat membuat riset baru. Contoh, walaupun sudah banyak orang yang meneliti tentang petani dengan teknologi, tapi petani yang seperti saya tadi, saya hanya akan mendeteksi penyakit daun padi, mau tidak mereka menggunakan alat ini, device ini atau program ini. Nah, katanya bilang ada yang ini, ada yang nanti handphone saya jatuh ke sawah, lalu di sini nggak ada sinyal gitu kan, segala macam alasan. Padahal mereka bisa diedukasi tentang itu. Nah, di situ riset manajemen berfungsi, social science untuk apa sih penyebabnya mereka tidak mau menerima teknologi, apa alasannya, apa variabelnya atau indikatornya. Nah, di situ teman-teman social science bekerja. Nah, kemudian yang keempat, membantu peneliti lain untuk mengulang riset yang sama. Artinya, sebuah penelitian itu dia bisa dimodifikasi, bisa dilakukan. Walaupun dia daur ulang ya, dengan model yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, walaupun konsepnya sama. Jadi, orang bisa mengikuti riset kita di dalam paper SLR tersebut. Nah, itu dia salah satu manfaatnya. Jadi kalau tidak bisa kita bikin SLR, tapi malah bikin orang bingung, berarti kita belum bisa membuat orang lain mampu mengikuti, follow apa yang kita buat. Dengan tanda-tanda ada citasinya rendah misalnya kan, itu artinya orang nggak mampu ngikutin kita, entah kita yang terlalu tinggi mikirnya, entah teman-teman tuh yang nggak ngerti apa yang kita tulis. Nah, ini contoh-contohnya, judul sebuah sistematik literatur review, deep learning model untuk deteksi penyakit tadi. Nah, ini disebutkan ada metodenya, kemudian apa objeknya,
ada systematic literature review. Nah, ada dimulai dengan kalimat review atau di belakangnya. Atau smart framework, trend, gap dan riset agenda seperti itu. Jadi kita bahas trennya apa, gapnya apa, lalu rencana riset berikutnya apa. Ini kurang lebih sama dengan yang artikel yang baru saya saya buat. Nah, ini contoh judul Bapak Ibu ya. Nanti saya yakin nih Bapak Ibu sudah paham ini. Jadi cuma saya sharing ulang saja. Kemudian adalah ini baru langkahnya. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Jadi inilah yang ditanya oleh profesor saya tadi. Jadi kita harus menentukan topik. Jadi ini maaf nih dosen-dosen kita, kawan-kawan waktu saya juga ngajar di Indonesia juga, mereka lebih membebankan mahasiswa mencari judul. Cari judul penelitianmu apa? Sebenarnya mahasiswa itu kita pun sebaiknya tidak judul yang dicari. Ini pengalaman saya menjadi kepala riset di Telkom, bahwa saya sampaikan ke dosen-dosen di lingkup saya, teman-teman dosen, bahwa sebenarnya kita tidak mencari judul, tetapi adalah menentukan tema penelitiannya apa, masalah penelitiannya. Setelah anak-anak ini paham dan kita ini paham dengan tema yang mau dia kerjakan atau topik yang mau dia kerjakan, judul itu akan berkembang sesuai dengan gaya penulisannya. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu kalau jadi dosen pembimbing, jangan judul ini punten. Jadi maaf, saya berbahasa Sunda sedikit. Sebaiknya, Adek, topik penelitianmu apa? Sebenarnya masalahnya apa ini? Nah, sama seperti profesor saya yang waktu S2 itu. Masalahnya apa? Nah, syukur-syukur nanti mahasiswanya juga tahu. Nggak ada masalah, Pak. Saya, Bu, nggak ada masalah. Syukur-syukur sama seperti zaman saya dulu. Jadi, adalah rumuskan pertanyaan penelitiannya atau topik penelitiannya apa. Tidak judulnya dulu. Nah, bahkan judul itu 1 hari sebelum sidang pun boleh ganti judul sesuai dengan apa yang ditulis. Kemudian contoh nih, bagaimana tren penggunaan model deep learning dalam deteksi penyakit tanaman, atau bagaimana apa hubungan antara perkembangan teknologi dan kemauan petani dalam menggunakan satu alat X misalnya. Nah, seperti itu. Ini kalau judulnya adalah social science. Nah, kalau saya adalah ini, bagaimana tren penggunaan deep learning dalam deteksi penyakit padi. Banyakkah trennya atau bagaimana? Nah, itu. Ini contoh ide atau bagaimana kita merumuskan pertanyaan penelitian atau research question-nya. Nah, lalu tentukan protokolnya. Kita mau database apa, mau pakai dari tahun berapa, jenis dokumennya apa. Jenis dokumen adalah apakah hanya artikel saja, review saja, atau termasuk proceeding. Tapi rata-rata adalah hanya kita sebaiknya gunakan saja artikel, tidak gunakan proceeding. Nah, maksudnya konferen itu kita hindarkan nanti. Nah, kita ajarkan. Kita akan sampai ke sana. Lalu lakukan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, ini kayaknya harus minum sebentar. Alhamdulillah, minum sebentar. Jadi kita harus lakukan tahap-tahapan ini nanti. Kita tentukan ini adalah masuk dalam kriteria kita, ini tidak masuk kriteria kita. Pada saat kita memilih membaca, biasanya baca sebuah artikel, kita scanning awalnya, baca judul, baca abstrak, sedikit introduction, lalu lompat ke hasil dan diskusi seperti itu. Setelah kita baca, oh paper ini atau artikel ini tidak masuk dalam paper saya, dalam penelitian saya, maka kita lakukan eksklusi. Kita hapus dari daftar kita. Tapi kita catat, kenapa kita eksklusikan, kenapa kita inklusikan. Kemudian, nah ini yang paling penting nanti. Gunakan keyword string seperti ini dengan menggunakan operator logika, atau kami di komputer nyebutnya operator boolean, yang hanya ada and dan or. Atau juga dengan will chart, ya. Will chart ini adalah tanda bintang seperti itu. Nah, contoh ini di Unama dulu saya sampaikan juga. Kenapa ini dalam satu tanda kurung? Contoh ini adalah berapa keyword yang kita dapat. Contoh rice disease, plant disease,
ini dibuat satu kurung adalah dia sebenarnya masih dalam satu keyword, yaitu tentang penyakit, disease. Tapi ada rise dan plan-nya, tapi adalah sama. Maka dia dibuatkan dalam satu keyword. Kalau dalam penelitian kita adalah model apa, TEM, U-Town atau apalah di dalam di dalam manajemen, maka itu dibuatkan seperti ini. Lalu dikembangkan dengan nama modelnya, ditambah, di-N-kan. Nah, jadi ini pun satu keyword. Artinya, sepanjang ini, kita hanya menghubungkan dua keyword saja. Ini keyword pertama, kelompok keyword pertama maksudnya, dan ini adalah kelompok keyword kedua. Nah, begitu. Walaupun di dalamnya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Bapak Ibu pasti udah oke, udah dapat materi sebenarnya. Nanti bagaimana ke depan kita coba nanti di beberapa menit ke depan. Kemudian cari dan kumpulkan literatur review seperti menggunakan database yang ada. Bapak Ibu boleh biasanya menggunakan Mendeley ya, kalau kawan-kawan di Indonesia menggunakan Mendeley, dan dia akan dibentuk dalam format CSV dan RIS atau BibTeX. Kalau Bapak Ibu menggunakan LaTeX nantinya. Ada yang familiar dengan LaTeX, menulis artikel dengan LaTeX? Nah, kalau saya wajib pakai LaTeX. Kami di computer science, di matematik biasanya LaTeX itu. Kayaknya yang buka kurs dari ini biasa buka LaTeX kayaknya. Artinya, Bu. Malah tidak. Enggak. Enggak ya, ini Enggak. itu adalah standar dalam percetakan buku biasanya, atau paper IEEE itu mereka harus pakai LaTeX. Nah, saya pandai bisa LaTeX itu karena dipaksa waktu S2 harus pakai LaTeX katanya. Jadi tidak ada pakai Microsoft Word waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian dilakukan 2 tahap. Screening judul, ini yang saya sampaikan tadi. Kita seleksi pelajaran kita, materi kita dengan screening judul dan abstrak. Lalu baca full text sedikit. Nah, tapi kita tidak mau lama-lama. Kita akan gunakan, kita gunakan berapa tools nanti untuk membaca cepat. Nah, saya juga kasihkan sharing nanti apa keyword-keyword yang kita gunakan, perintahnya seperti apa. Kemudian lalu kita ekstrak datanya. Jadi dari misal kita dapat 2.000 artikel sekali cari, atau dari 5 Scopus, Web of Science, IEEE, Science Direct, akhirnya kita dapat 2.000 artikel. Maka kita kumpulkan semua dulu, lalu kita filter, kita ekstrak dalam bentuk file CSV atau RIS. Nah, di situ nanti kita punya tabel tuh, Bapak Ibu. Tabel kolomnya nanti ya, tahun, lalu judul, sampai ke abstrak, sampai ke DOI-nya ada di sana. Nah, kita akan buat bibliometrik dengan itu nanti. Kemudian analisis dan sintesis ini adalah kita menggunakan seperti ini berdasarkan tahun, dianalisa berdasarkan tahun, model yang digunakan, gap penelitian, tren grafik, dan bibliometrik. Ini wajib harus ada. Ini wajib. Nah, lalu susunannya seperti apa? Nah, ada abstrak, introduction, imrod lah ya. Dalam ini standar ini seperti ini. Lalu verifikasi dan validasi ini, validasi dan replikasi, jelaskan secara transparan apa yang direplikasi. Misalnya kita mengutip dari orang lain, sertakan lampiran juga artikel yang dipilih. Jadi ada indeks ya, kalau di lampiran lah, ada lampiran artikel-artikelnya. Lalu ini wajib nih dipublikasikan. Nih, kalau hanya menulis, kalau tidak lakukan yang 10 ini, rasanya yang 1 sampai 9 itu sia-sia saja. Ibarat makan sayur tanpa garam aja jadinya. Jadi memang wajib dipublikasikan. Contoh di kami di komputer dan elektronik dicari. Jadi sebaiknya setelah Bapak Ibu melakukan 9 tahap ini, lalu mulailah mencari templating. Template di mana mau diterbitkan, download template-nya. Mulai ke sana. Kalau ke Sinta 2, download Sinta 2 yang mana? Sinta 2 yang berbasis ilmu komputer seperti Resti misalnya, Sinta 2 di bidang social science misalnya. Tapi coba saya mau ajak Bapak Ibu untuk terbit di Web of Science, di Q1 atau Q2 Web of Science.
Nah, karena di sini ini saya ngeri-ngeri sedap di sini. Mereka kalau Scopus, kalau kita kan happy sekali dengan Scopus. Di sini misalnya publish Scopus, oke, nggak apa-apa. Tapi poinnya 0,3 kali nolnya di belakang, koma. Baru satu. Nah, itu poinnya. Tapi kalau Scopus baru dapat poin 2. Itu. Jadi akhirnya saya nggak mau nulis. Akhirnya saya nggak mau nulis di Scopus yang terindeks Scopus, saya nulis di Web of Science saja terindeks karena mungkin karena kampus ini adalah kampus riset, kampus peneliti, nah, jadi dia meninggikan skornya, rankingnya atau posisi ininya sangat tinggi sekali, KPI-nya, Key Performance Index-nya sangat tinggi. Jadi tapi seru. Ada yang berpikir-pikir sulit mungkin masuk UTM. Sulitnya itu papernya wajib Web of Science dan mau dihubungi profesor 1 kali 24 jam, jadi nonstop. Beliau malah rajin-rajin. Ini habis subuh nih langsung tuh. Hari ini kita kesini, Pri. Hari ini kita cek datamu, Pri. Hari ini, ya Prof. Nah seperti itu di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga begitu, dapat pembimbing di Indonesia seperti itu. Nah, saya malah bulan depan kita ke Cina, Pri, siapkan paspor dan visamu. Ya Prof. Jadi besok kita ke Bandung ya. Jadi kata saya ini mau jalan-jalan atau mau kuliah. Tadi juga baru pulang kunjungan dengan beliau ke Bupati. Nanti kamu yang present ya. Dulu pernah di Sultan. Kata saya pikir beliau yang akan present. Rupanya kamu sudah ini presennya. Makanya saya suruh kamu buat ininya, PowerPoint-nya. Kenapa saya, Prof? Kalau saya yang present, Sultannya akan iya saja, iya. Tapi kalau kami yang present, beliau akan lebih kaget jadinya. Ini muridnya saja sudah seperti ini, apalagi saya, katanya. Nah itu nanti saya sebenarnya Prof ngerjain saya bilang. Nah begitu Bapak Ibu, ini pengantar teori dari saya. Sekarang kita mulai siap-siap